Puji Tuhan saudara, shalom dan salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan renungan malam ini, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Sebelum kami akan beristirahat bersama. Bapa yang baik, biarlah saat ini Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah malam hari ini setiap hati kami diteguhkan, dikuatkan, dan diterangi melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu firman-Mu dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang Allah melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Saudara, di dalam perjalanan kekristenan saudara, apakah saudara pernah melihat ketika saudara berdoa, apakah saudara tidak mengalami jawaban doa? Atau ketika saudara berdoa, Tuhan menjawab seperti yang saudara doakan? Ataukah lebih lagi, ketika saudara berdoa, Tuhan menjawab lebih dari apa yang saudara doakan? Dan saya percaya saudara, setiap kita rindu mengalami yang ketiga. Tuhan menjawab kita, memberkati kita, menyatakan mujizatnya dalam hidup kita lebih dari apa yang kita doakan. Dan tahukah saudara, sebagai Bapa yang baik, Dia rindu melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Maka sebenarnya saudara, sebagai anak-anak Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, dalam perjalanan kerohanian kita, seharusnya kita mengalami pengalaman-pengalaman di mana doa-doa kita dijawab lebih dari yang kita doakan. Karena Allah rindu melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Mungkin ada saudara yang adalah seorang bapak dan saudara punya anak-anak. Yang menjadi pertanyaan saya sebagai seorang bapak, apakah saudara punya kerinduan melakukan lebih dari apa yang diminta oleh anak-anak saudara? Saya percaya saudara, setiap kita punya kerinduan itu, berbuat dan melakukan lebih dari yang diminta oleh anak-anak kita. Kenapa kita berjuang bekerja? Kenapa kita berjuang berusaha dan sebagainya? Karena kita rindu melakukannya bagi anak-anak kita, sehingga apa yang belum mereka pikirkan pun kita sudah pikirkan. Kalau kita sebagai Bapa di dunia ini saja berpikir demikian saudara, apalagi Bapa kita di sorga. Dia rindu melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Tetapi kenapa seringkali kita tidak mengalami jangankan lebih, jawaban sesuai dengan apa yang kita minta pun kita tidak mengalaminya? Nah itu sebabnya saudara, di malam hari ini saya rindu kita merenungkan firman Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami lebih dari yang kita doakan.
Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama, yang menjadi dasar dari topik renungan kita malam hari ini, saudara, adalah dari kitab Efesus pasal yang ketiga, mulai ayat 14 sampai ayat 21. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk saudara dengan sungguh-sungguh mendengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Efesus pasal 3 mulai ayat 14 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-menurun sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana surat ini dituliskan oleh Paulus dan ditujukan kepada jemaat di Efesus. Dan di dalam perikop ini, saudara, yang mau diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus adalah menyadarkan mereka bahwa Allah yang mereka sembah sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang mereka doakan, jauh lebih banyak dari apa yang mereka pikirkan malah. Bahwa Allah itu Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup dan berkuasa mengerjakan perkara-perkara besar, lebih dari apa yang didoakan, lebih dari apa yang dipikirkan. Saudara, dalam perjalanan jemaat mula-mula, seringkali mereka menghadapi kondisi-kondisi dan tantangan dalam perjalanan kerohanian mereka, dalam mempertahankan iman mereka, dan seringkali tantangan itu membuat mereka undur dalam mengikut Tuhan. Itu sebabnya Paulus seringkali menegaskan kepada jemaat-jemaat yang kepada mereka surat-suratnya dikirim, supaya mereka sadar bahwa Allah itu begitu baik. Dia Allah yang sangat baik, yang rindu melakukan lebih dari apa yang dipikirkan, dari apa yang didoakan. Saudara, demikian halnya hari ini. Dalam segala situasi dan kondisi yang saudara alami, jangan pernah kondisi itu membuat saudara lemah. Jangan pernah kondisi itu membuat saudara undur daripada Tuhan. Karena pada dasarnya yang harus saudara pahami dan sadari adalah bahwa Allah yang kita sembah
adalah Allah yang rindu melakukan lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita pikirkan. Itu artinya sebenarnya kita pasti akan melakukan dan melihat, mengalami perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, saudara, adalah apa yang menjadi alasan atau bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami Allah campur tangan, Allah bekerja, Allah menyatakan mujizatnya lebih dari apa yang kita pikirkan. Itu yang diajarkan oleh Paulus di dalam perikop ini, saudara. Ada 3 hal yang Paulus sadarkan, yang Paulus ajarkan juga kepada jemaat-jemaat di Efesus, yang harus mereka hidupi, yang harus mereka lakukan supaya mereka mengalami ayat yang ke-20, yaitu di mana Tuhan melakukan lebih dari apa yang didoakan, lebih dari apa yang dipikirkan. Untuk kita aplikasikan dalam hidup kita, saudara, dengan harapan setelah saudara mendengarkan renungan ini, saudara menerapkan firman Tuhan, dan akhirnya saudara akan mengalami perkara-perkara besar lebih dari apa yang didoakan. Dan satu saat nanti, saudara, saya rindu mendengar kesaksian saudara yang saudara saksikan di dalam komentar di channel ini. Perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara ketika saudara menerapkan firman Tuhan. Saudara, ada 3 hal yang ditegaskan oleh Paulus kepada umat Tuhan untuk mereka bisa mengalami perkara besar dari Tuhan lebih dari apa yang didoakan. Yang pertama itu ada di ayat 16 dan 17, di mana Paulus berkata, "Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih." Saudara, supaya umat-umat Tuhan mengalami lebih dari apa yang mereka doakan, lebih dari apa yang mereka pikirkan, ada yang harus mereka lakukan. Dan itu yang didoakan oleh Paulus, sehingga di ayat 16 ini tadi Paulus berkata, "Aku berdoa." Jadi Paulus sangat berharap supaya itu ada di tengah-tengah jemaat Tuhan, dalam kehidupan anak-anak Tuhan pribadi lepas pribadi, sehingga pada akhirnya mereka akan mengalami jawaban doa lebih dari apa yang mereka doakan, lebih dari apa yang mereka pikirkan. Apa yang harus ada pada mereka, saudara, di mana Paulus mendoakannya, yaitu di mana dia berkata, supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Dan ayat 17 dikatakan supaya kamu berakar dan berdasar. Jadi bagaimana supaya di dalam perjalanan hidup kita, saudara, dalam perjalanan kerohanian kita, kita mengalami perkara besar lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Kuatlah di dalam Tuhan, teguhlah di dalam Tuhan, dan berakarlah di dalam Tuhan. Biarlah saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Sekalipun mungkin ada masalah, ada persoalan, ada tantangan yang harus kita hadapi dalam perjalanan rohani kita. Biarlah hendaknya kita tetap kuat, kita tetap kokoh, kita tetap tangguh. Tidak ada yang bisa menggoncang kita. Kita berdasar di dalam kasih, di dalam Kristus. Tak tergoyahkan, tak tergoncangkan. Maka dengan kita tetap kokoh dan kuat, dan kita tetap tekun mengiring Tuhan, tetap tekun berdoa, tetap tekun berserah kepada Tuhan, maka dengar saudara, pada akhirnya kita pasti akan mengalami perkara yang dahsyat. Kita pasti akan mengalami mujizat yang dahsyat, lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita pikirkan. Saudara, adakah saudara saat ini merindukan hal ini terjadi?
Adakah kondisi di dalam kehidupan saudara-saudara begitu rindu supaya Allah melakukan mukjizat, Allah melakukan perkara yang besar, lebih dari apa yang didoakan, lebih dari apa yang dipikirkan malah. Untuk sampai di sana saudara, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Berakar dan berdasarlah di dalam Tuhan. Jangan pernah bisa digoncangkan dan digoyangkan oleh apapun, oleh pencobaan, oleh masalah, oleh penyakit, oleh persoalan, oleh apapun. Jangan pernah tergoncangkan. Maka saya percaya kita akan melihat perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saya melihat begitu banyak orang-orang yang mengalami mujizat, mengalami perkara yang besar, lebih dari apa yang didoakan, ketika mereka tetap kokoh dan tak tergoncangkan saudara. Saat saya merintis pelayanan, merintis gereja yang sedang saya gembalakan hari ini saudara, ada begitu banyak tantangan yang saya hadapi. Karena daerah tempat saya melayani adalah daerah yang begitu banyak kerusakannya, oleh karena narkoba, oleh karena moral yang rendah sehingga perzinahan begitu banyak terjadi, oleh karena perjudian, perdukunan, premanisme lengkap saudara. Sehingga untuk merintis gereja di daerah seperti itu, dalam kondisi seperti itu punya tekanan, itu punya kerumitan dan masalah tersendiri bagi saya. Tetapi semenjak saya datang kepada Tuhan dan saya berkata saya siap jadi hamba Tuhan, mati pun saya siap untuk melayani Tuhan. Sehingga sekalipun prosesnya begitu berat, bertahun-tahun, begitu sulitnya memenangkan jiwa, tetapi saya tetap melangkah dengan satu keyakinan, satu saat aku akan melihat Tuhan melakukan lebih dari apa yang kudoakan. Satu kali Bapak rohani saya saudara berkata kepada saya, maukah kamu meninggalkan gereja yang kamu layani saat ini dan saya akan memberikan salah satu dari gereja yang saya gembalakan. Dia mengembalakan 3 gereja yang sudah mandiri dan gereja yang besar saudara. Dan dia melihat perjuangan saya yang berat, dan dia melihat ada satu potensi mungkin di dalam diri saya yang bisa dikembangkan, sehingga akhirnya dia berkata bahwa kamu pindah ke sini, kamu tinggalkan pelayanan yang kamu rintis, nanti kita tempatkan orang lain. Saudara, dari sisi pikiran dan keinginan, tidak perlu berpikir panjang, saya ingin meninggalkan gereja ini saudara, waktu itu yang masih dalam perintisan. Tetapi kemudian saya berkata, saya berdoa dulu. Ketika saya berdoa, akhirnya Tuhan menyadarkan saya akan panggilan Tuhan di sini itu begitu jelas, sehingga Tuhan menyadarkan saya, bisa saja kamu pindah, tetapi mungkin hanya tubuhmu yang akan pindah, tapi hatimu akan tetap tinggal di sini. Atas kesadaran itu saudara, saya langsung berkata kepada Bapak rohani saya, terima kasih buat tawarannya, tetapi saya tidak akan sanggup pindah. Sekalipun pelayanan ini begitu sulit, begitu banyak pergumulan, begitu beratnya, tetapi hati saya sudah ada di sini, disinilah panggilan saya. Saya takut kalau nanti saya pindah, hanya tubuh saya yang pindah, tapi hati saya masih tetap di sini. Itu akan membuat saya menderita di sisa kehidupan saya, karena saya tidak menggenapi panggilan Tuhan sesuai dengan apa yang Dia rencanakan. Lalu kemudian orang tua rohani saya ini langsung mendukung saya saudara. Dia menguatkan dan meneguhkan, kalau gitu tetap berjuang. Saya kemudian berjuang saudara. Begitu beratnya, begitu sulitnya, tapi saya terus melangkah.
Ada begitu banyak tantangan. Sebagai hamba Tuhan di gereja yang tidak punya gaji juga, makan untuk sehari-hari juga, itu juga menjadi tantangan tersendiri. Sehingga saya harus melakukan banyak hal. Saya pelihara B2, saudara, untuk saya bisa mencukupkan kebutuhan dan membeli peralatan gereja, kursi tempat jemaat duduk. Saya ingat sekali ketika saya menjual apa yang saya pelihara, saya belikan 30 kursi supaya jemaat bisa duduk. Saya lupa dengan pakaian saya yang itu-itu saja terus. Saya lupa dengan sepatu saya yang robek dan sebagainya. Saya begitu rindunya melihat jiwa duduk di kursi memuji memuliakan Tuhan. Itu terus berlangkah, saudara. Itu yang terus saya hadapi sampai akhirnya saya melihat dukun-dukun bertobat, saudara. Saat ini ada begitu banyak dukun yang sedang beribadah di gereja yang saya layani. Begitu lama saya berdoa supaya Tuhan mematahkan roh perdukunan, roh okultisme, dan akhirnya dukun-dukun masuk gereja, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan lebih dari apa yang kupikirkan Dia lakukan. Begitu lama saya berdoa supaya premanisme dimusnahkan. Sekarang begitu banyak preman-preman yang masuk ke gereja, saudara. Itu semua saya lihat di depan mata saya. Dan akhirnya jiwa-jiwa dimenangkan, jiwa-jiwa dimenangkan, lebih banyak jiwa dimenangkan. Sehingga hari ini, saudara, gereja tempat kami beribadah itu terlalu kecil untuk menjadi tempat kami beribadah. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena sekali lagi, karena Allah bisa melakukan lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Apa yang terjadi hari ini, saudara, itu jauh melampaui apa yang saya pikirkan. Jauh melampaui apa yang saya pikirkan. Jauh melampaui apa yang saya doakan. Tapi ternyata itu bisa terjadi. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, apapun kondisi saudara, Allah sanggup memulihkan dan mengerjakan lebih, bahkan jauh lebih dari apa yang saudara doakan dan pikirkan. Yang menjadi masalahnya adalah atas segala tantangan, persoalan, dan pergumulan yang saudara hadapi, apakah saudara tetap kokoh, teguh, dan berakar, tidak tergoncangkan? Sekalipun seperti yang saya alami, ada tawaran yang jauh lebih enak, jauh lebih indah, tetapi untuk melakukan dan melaksanakan panggilan Tuhan yang sesungguhnya, saya harus kokoh, teguh, dan berakar, tidak tergoncangkan. Dan akhirnya hari ini aku melihat upah dari ketika saya tetap kokoh, kuat, dan berakar. Demikian, saudara, tetaplah kokoh, kuat, dan berakar, jangan pernah bisa digoncangkan oleh apapun. Dan yang kedua, saudara, yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat di Efesus untuk menyadarkan mereka bahwa Tuhan bisa melakukan hal yang lebih dari apa yang mereka doakan. Ayat yang ke-18 dan 19 bagian A. Paulus kembali berkata, aku berdoa, karena Paulus begitu rindu jemaat-jemaat di Efesus mengalami lebih dari apa yang mereka doakan. Sehingga Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Hal kedua yang didoakan oleh Paulus supaya jemaat-jemaat bisa mengalami lebih dari apa yang mereka doakan adalah supaya jemaat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus, dan mengenal kasih itu, yaitu kasih yang melampaui segala akal dan pengetahuan. Saudara, artinya di sini yang Paulus rindukan adalah pengenalan jemaat Efesus terhadap Tuhan, terhadap kasih Tuhan. Begitu banyak orang, saudara, yang datang kepada Tuhan
hanya rindu mujizat, hanya rindu jawaban doa, tapi tidak rindu mengenal Tuhan, tidak haus akan Tuhan. Itu sebabnya wajar kalau mereka tidak mengalami perkara besar, karena pada dasarnya Tuhan tidak bisa mempercayai mereka, karena mereka tidak berusaha untuk mengenal Tuhan, tetapi mereka hanya merindukan dan mengharapkan mujizat. Itu yang menghalangi mereka melakukan dan mengalami perkara besar, saudara. Itu sebabnya Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus yang melampaui segala akal, dan dapat mengenal kasih itu. Bagaimana supaya saya dan saudara mengalami perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan? Kenallah kasih Kristus, kenallah pribadi Kristus. Betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasihnya, saudara. Kenallah Tuhan. Karena dengan kita mengenal Tuhanlah, maka kita akan mengalami perkara besar, lebih dari apa yang kita doakan, saudara. Karena ketika kita semakin mengenal Tuhan, Tuhan juga semakin percaya kepada kita. Dan siapa yang dapat dipercaya dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara besar. Jika pengenalan kita semakin intim dan semakin dalam di dalam Tuhan, maka kita akan dipercayakan, semakin dipercayakan, dan semakin dipercayakan perkara-perkara besar. Itu sebabnya, saudara, kenallah Tuhan. Kita butuh mujizat, tapi jangan kejar mujizat. Kejarlah pengenalan akan Tuhan. Kita butuh jawaban doa, tapi jangan kejar jawaban doa. Kejarlah pengenalan akan Tuhan. Karena kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, maka Dia akan mempercayakan dan melakukan perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Saat ini, saudara, mari kita koreksi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Adakah saat ini saudara rindu mengenal Tuhan? Ataukah saudara hanya rindu mengalami mujizat Tuhan dalam saudara mengiring Tuhan? Kalau saudara hanya mencari mujizat berkat dalam pengiringan saudara akan Tuhan, hari ini bertobat, saudara. Saudara tidak akan mengalami perkara besar dari Tuhan, karena Dia melakukannya bagi orang yang berjuang berusaha untuk mengenal Dia. Itu sebabnya, saudara, mari kita melangkah untuk semakin mengenal Tuhan. Kita rindukan Tuhan lebih daripada mujizatnya. Kita rindu mengenal Tuhan lebih daripada jawaban doa dari Dia. Karena jika kita sudah mengenal Dia dan semakin intim dengan Dia, jawaban doa dan mujizat itu hanya bunga-bunga kehidupan hari-hari, saudara. Tuhan akan terus melakukannya, dan melakukannya ketika Dia bisa mempercayai saudara. Itu yang kedua, saudara. Untuk kita mengalami jawaban doa lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan, kenallah Tuhan. Berjuanglah untuk semakin mengenal Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, saudara, di ayat 19 bagian B, kembali Paulus berkata, aku berdoa. Sekali lagi, karena dia rindu jemaat Tuhan mengalami perkara yang besar, sehingga dia berdoa, dan dia jelaskan juga kepada jemaat supaya mereka mengalaminya. Apa yang Paulus doakan dan harapkan supaya jemaat mengalaminya, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagaimana supaya mereka mengalami perkara besar, jawaban doa yang lebih besar dari yang didoakan? Dikatakan di sini bahwa mereka harus dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Artinya mereka diproses semakin serupa dengan gambaran Kristus, semakin dipenuhi kepenuhan Allah.
semakin sesuai dengan kehendak Allah, semakin sesuai dengan kebenaran Tuhan, semakin dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Itu yang dimaksudkan di sini, saudara. Jadi bagaimana supaya kita mengalami perkara besar? Kita harus diproses. Kita harus dibentuk untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus. Jadi mujizat jangan dikejar, saudara. Keserupaan dengan Kristuslah yang harus kita kejar. Dengan kita semakin serupa dengan Kristus, mujizat hanya akan menjadi bunga-bunga kehidupan kita sehari-hari. Bahkan lebih dari apa yang kita doakan akan kita alami. Saudara akan terkagum-kagum melihat mujizat dan campur tangan Tuhan atas kehidupan saudara. Kalau saudara siap diproses, dibentuk untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus, kepenuhan Allah itu memenuhi kehidupan saudara. Saudaraku, mari kita koreksi, mari kita lihat ke dalam diri kita masing-masing, pribadi lepas pribadi saat ini. Adakah saudara sedang berproses menjadi lebih baik dan menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus? Kalau hari ini saudara belum berproses semakin serupa dengan Kristus, saudara masih lebih suka dengan gaya kehidupan dunia, lebih suka dengan dosa, lebih menikmati dosa daripada diproses menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dengar saudara, saudara tidak akan mengalami perkara besar di dalam Tuhan. Bagaimana kita mengalami perkara besar? Siaplah diproses dan dibentuk supaya kita semakin penuh dengan kepenuhan Allah. Bukan lagi karakter dunia, bukan lagi sifat dunia, bukan lagi pola pikir dunia, bukan lagi keinginan-keinginan hawa nafsu dunia yang memenuhi kita, tapi kepenuhan Allah lah yang memenuhi hidup kita. Puji Tuhan, saudara. Maka dengan demikian ayat 20 akan terjadi. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Dia akan melakukan dan mengerjakan lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Ketika saudara kita terapkan firman Tuhan ini, yaitu kita tetap teguh, kokoh dan berakar, tidak tergoncangkan apapun situasinya, apapun kondisinya. Yaitu dengan kita memahami dan mengenal Kristus. Betapa tinggi, dalam, lebar dan panjangnya kasih-Nya. Semakin kita mengenal Dia semakin intim, maka kita akan semakin mengalami perkara besar. Dan kemudian yang terakhir, yaitu supaya kita dan jika kita dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah, kita diproses, dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah, dan dengan demikian saudara kita akan mengalami perkara besar. Mari saudara terapkan di dalam kehidupan saudara. Terapkan untuk saudara semakin kuat dan kokoh apapun kondisinya, dan untuk saudara semakin mengenal Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, saudara rindu mengenal Tuhan, dan kemudian supaya saudara diproses dan semakin dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, dan kita raih janji-janji firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, malam hari ini kami kembali bersyukur ya Tuhan. Kami kembali sudah merenungkan firman-Mu, bahwa di dalam kehidupan kami akan melakukan perkara besar dan mengalami perkara besar lebih dari apa yang kami doakan dan apa yang kami pikirkan. Jika di dalam kehidupan kami teguh berdiri, kami kokoh dan tak tergoncangkan dalam perjalanan kerohanian kami. Jika dalam kehidupan kami semakin intim dan semakin mengenal Engkau. Dan jika di dalam kehidupan kami diproses semakin serupa dengan gambaran Kristus. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami renungkan di malam hari ini. Kami mau terapkan firman-Mu dan kami mau raih janji firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan. Angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagi-Mu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan.
Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah namamu, mulialah namamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anakmu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anakmu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anakmu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anakmu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes,
Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu.
Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anak-Mu akan bersaksi di luar sana. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia,
Kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah, semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan,
silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini, saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini, saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.